Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Al Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kepada saya, Ahmad Rizky Amri, dalam channel Bahas Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang sejarah demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Amri dari kelas 12C. Baik, untuk pokok materi pertama kita yaitu adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama, tahapan yang diselenggarakan pada tahun 1959 atau 1965 adalah masa ketiga Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara atau presiden dan wakil presiden. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 MPRS tahun 1965, yakni kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan pada nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 digantikan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Namun, usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituente. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituente. Pemungutan suara ini dilakukan pada tanggal 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni tahun 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekankan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah, sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa. Selanjutnya ada Ganevo atau Games of New Emerging Forces. Game of New Emerging Force atau Ganevo adalah pertandingan yang dibuat oleh Indonesia sebagai tandingan Olimpiade. Didirikan Ganevo bertujuan untuk para atlet dari berbagai negara yang tersebut baru berkembang, terutama negara-negara sosialis yang baru saja merdeka. Ganevo adalah nama yang diberikan untuk pertandingan yang diadakan di Jakarta pada tahun 1963 dan federasi olahraga yang beranggotakan 36 negara yang didirikan pada tahun yang sama. Sejarah lahir Ganevo bermula dari Kecaman International Olympic Committee atau IOC atau Badan Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Antarbangsa. Sebab IOC memiliki pandangan bahwa seharusnya ada pemisahan antara olahraga dengan politik. Namun sebaliknya, menurut Soekarno, pandangan tersebut termasuk absurd dan tidak bisa diterima. Terlebih pada tahun 1962, IOC sempat mengecam Asian Games yang ke-6 yang diselenggarakan di Jakarta, di mana saat itu Indonesia menjadi tuan rumah dan menolak keterlibatan Taiwan dan Israel, dua negara yang keanggotaannya diakui oleh IOC. Indonesia secara gamblang menyatakan sikap perlawanannya terhadap IOC.
terutama terhadap pandangan mereka mengenai pemisahan politik dan olahraga. Karena perdebatan sengit tersebut berlangsung, IOC pun menjatuhkan skor berupa pembekuan keanggotaan Indonesia dan melikuidasi keikutsertaannya dalam Olimpiade olahraga. Sikap Indonesia terhadap IOC itu diulangi dalam pidato kunci konferensi persiapan untuk Ganevo pada tanggal 27 April 1963 di Hotel Indonesia, Jakarta. Indonesia memandang olahraga telah menjadi lahan imperialisme bagi negara-negara maju, khususnya dunia barat, dengan menggunakan IOC sebagai alat imperialisnya. Intervensi dunia barat terhadap pelaksanaan beberapa kegiatan olahraga seperti Olimpiade dan Asian Games. Skorsing IOC yang mengakibatkan Indonesia tidak dapat berpartisipasi dalam Olimpiade karena alasannya tidak wajar, membuat Indonesia berusaha untuk mencari solusi agar prinsip yang dipegang teguh Indonesia selalu dapat diperjuangkan, salah satunya dengan menyelenggarakan Ganevo yang diharapkan mampu mengangkat nama Indonesia dan membuka mata dunia internasional. Jika Indonesia adalah salah satu kekuatan baru di benua Asia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Ganevo juga merupakan wujud kebijakan luar negeri yang mampu membangkitkan reaksi nasional bangsa Indonesia untuk mengubah peran Indonesia dalam dunia internasional. Sebagai pemimpin negara baru berkembang, momentum skorsing IOC dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno sebagai alat pemersatu rakyat Indonesia untuk melawan bentuk imperialisme di bidang olahraga dan mewujudkan konsepsi politik luar negerinya. Karena hal itu dianggap sebagai salah satu bentuk isolasi terhadap Indonesia dalam bidang olahraga yang bertujuan untuk menghambat eksistensi Indonesia dalam pergaulan dunia internasional. Selanjutnya ada proyek mercusuar. Politik mercusuar atau proyek mercusuar adalah kebijakan politik Soekarno pada tahun 1960 yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dari negara-negara yang baru merdeka di dunia atau New Emerging Force. Melalui kebijakan ini, Soekarno ingin menjadikan Indonesia sebagai poros yang dapat menerangi jalan New Emerging Force atau NEVO dan menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju yang memiliki landmark. Proyek ini disebut sebagai proyek mercusuar untuk mempersiapkan penyelenggaraan Ganevo atau Games of New Emerging Force sebagai tandingan Olimpiade dan Asian Games 1962. Asian Games 1962 adalah jalan untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah negara besar yang mampu menyelenggarakan turnamen olahraga terbesar se-Asia. Ada dua motivasi yang mendorong Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 1962. Motivasi pertama adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata internasional. Yang kedua, meningkatkan prestasi olahraga yang dapat mengharumkan nama Indonesia. Kedua hal tersebut merupakan bagian dari pembangunan karakter nasional yang selalu diutarakan oleh Soekarno dengan meningkatkan pembangunan mental, spiritual, sarana dan prasarana, serta prestasi olahraga di Indonesia. Dengan meningkatnya prestasi dan kemajuan olahraga Indonesia, maka dapat mewujudkan solidaritas nasional, kebanggaan, stabilitas, dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Penyelenggaraan Asian Games tahun 1962 ini sejalan dengan politik mercusuar Soekarno yang menginginkan pembangunan besar-besaran untuk mempersiapkan turnamen tersebut. Dibangun beberapa fasilitas penunjang yang cukup penting seperti pembangunan Hotel Indonesia, pelebaran Jalan Tamrin dan Jalan Sudirman, pembangunan Jembatan Semanggi, pembangunan kompleks Istana Olahraga atau Istora, Senayan, termasuk Stadion Gelora Bung Karno atau GBK. Soekarno menganggap bahwa bangunan-bangunan tersebut merupakan esensi dari kepercayaan diri dan kebanggaan sebuah bangsa. Ia menganggap pembangunan tersebut adalah sebuah kebutuhan untuk membuat kagum bangsa-bangsa lain terhadap Indonesia. Salah satu bangunan atau lebih tepatnya fasilitas yang layak dijadikan sebagai simbol yang mewakili hasrat politik mercusuar Soekarno adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain menggunakan namanya sendiri, Soekarno juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan stadion ini. Pembangunan Stadion Utama Gelora Bung Karno juga dimaksud sebagai sarana nasional building dan kebutuhan politik mercusuar Soekarno dalam mengatakan bahwa olahraga adalah salah satu unsur dari national building tersebut.
olahraga hanya mengenal satu nilai dari diri manusia, yaitu prestasi tanpa memandang suku, warna kulit, agama, dan lainnya. Ia juga berharap bahwa pembangunan ini dapat menjadikan Indonesia negara besar yang dihormati di dunia. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang demokrasi terpimpin dan apa saja yang terjadi pada saat demokrasi terpimpin, yaitu tadi ada Ganevo dan proyek mercusuar atau pembangunan infrastruktur. Saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam menyampaikan materi ini saya masih kurang dan masih banyak salahnya. Saya mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Serta saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan penjelasan dari video saya ini. Semoga penjelasan dari video yang saya buat ini dapat menjadi ilmu baru bagi kalian dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam sejahtera serta sampai jumpa. Terima kasih. Saya Ahmad Rizky Amri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.